tentang istilah madhab ahlul bait dan madhab sahabat ya. Kenapa dua istilah ini muncul dan sebetulnya istilah ini tidak ada di dalam teks-teks misalnya sejarah, dalam buku-buku sejarah. Ini istilah yang diciptakan oleh seorang ulama besar yang bernama As-Sayyid Murtada Al-Askari. Beliau ini adalah seorang ulama besar yang mengarang banyak sekali buku. Di antara bukunya yang terkenal adalah Abdullah bin Saba misalnya. Ada lagi bukunya yang lain, Mi'al Khamsun Sahabi Mukhtalaq, 150 sahabat fiktif. Dan di antara bukunya yang sangat terkenal adalah Ma'alimul Madrasatain. Ma'alimul Madrasatain artinya adalah simbol-simbol dua madrasah atau prinsip-prinsip dua madrasah. Nah, dua madrasah di sini diterjemahkan sebagai dua madhab. Tapi yang dia maksudkan dengan dua madhab di sini bukanlah madhab-madhab yang kita kenal sekarang ini seperti madhab Hanafi, Hambali dan sebagainya. Tetapi dua madhab yang beliau katakan itu adalah, satu adalah madhab ahlul bait atau madrasah ahlul bait, dan rivalnya adalah madrasah as-sahabah, madrasah atau madhab sahabat. Beliau juga memberikan sebuah ciri-ciri bahwa madrasah ahlul bait atau madhab ahlul bait itu disebut sebagai madrasah an-nas, madrasah nas, madrasah yang patuh pada nas. Sementara madrasah sahabat itu beliau menyebutnya adalah, atau madhab sahabat itu beliau menyebutnya sebagai madrasatur ra'yi. Jadi madhab yang berdasarkan pada ra'yu, pada pendapat. Jadi istilah ini sekali lagi adalah sebuah istilah atau sebuah terminologi yang dimunculkan oleh Sayyid Murtada Al-Askari. Dan saya melihat bahwa dua istilah ini memang betul-betul menggambarkan kondisi generasi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua istilah madhab ahlul bait dan madhab sahabat ini adalah betul-betul menggambarkan tentang kondisi masyarakat pada waktu itu, di mana masyarakat pada waktu itu terbagi kepada dua kelompok ya. Satu namanya adalah kelompok yang setia kepada ahlul bait, yang satu lagi adalah kelompok yang setia kepada sahabat. Terjadi polarisasi seperti ini tidak lama setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini adalah sebuah fakta sejarah yang tidak bisa kita ingkari, ya kan? Terjadi pengkutupan, terjadi pemisahan, pengkutupan atau polarisasi antara dua ini. Jadi ada yang disebut dengan masyarakat yang setia kepada ahlul bait, yang kemudian masyarakat yang setia kepada ahlul bait ini kemudian dikenal dengan istilah Syiah ahlul bait, ya, Syiah mereka dikenal. Kemudian ada lagi di kutub yang lain sebuah masyarakat, sekelompok sahabat yang sangat setia kepada sahabat-sahabat yang besar. Nah, mereka ini kemudian dikenal dengan istilah kelompok al-jamaah, ya.
Ini kira-kira latar belakang historis dari berdirinya dua kelompok ini yang kemudian dikenal dengan nama madhabnya, madhab Ahlul Bait dengan madhab sahabat. Arti madhab itu apa? Gitu ya. Madhab itu adalah artinya sebuah kelompok yang tunduk pada penafsiran imamnya. Jadi dari kalimat zahaba, pendapat atau tafsiran. Tafsiran terhadap nas. Jadi dia bukan pendapat yang bebas. Jadi madhab itu adalah artinya sekelompok manusia yang setia dengan penafsiran tertentu. Jadi misalnya kalau kita bilang ada madhab Syafi'i yang sekarang ini kita kenal, itu artinya ada sebuah masyarakat yang setia pada penafsiran Syafi'i terhadap nas, gitu. Nah, begitulah kira-kira ketika periode setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Nabi wafat, ada orang-orang yang setia dengan penafsiran Ahlul Bait terhadap nas, gitu. Dan ada lagi di sisi lain sekelompok orang yang setia kepada cara-cara sahabat menafsirkan nas, gitu. Karena itu ini penting untuk kita jelaskan ya. Karena itu ada namanya madhab Ahlul Bait, artinya madhab orang-orang yang menafsirkan nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sesuai dengan penafsiran Ahlul Bait, dan mereka setia dengan cara penafsiran Ahlul Bait alaihimussalam. Nah, sementara madrasah sahabat adalah, atau madhab sahabat adalah orang-orang yang menafsirkan nas, baik pun Al-Quran atau hadis, sesuai dengan penafsiran sahabat, gitu.